Baby, I'm so happy. Baby, I found your precious love. Nothing matters when you're here. I can only focus on you, but I feel you still think about her. I know the pain she left you is still there, but boy, just take your time, 'cause I'm sure. Aku terjebak dalam dunia yang gelap, menonton hal-hal yang seharusnya tak kulihat. Awalnya, aku merasa itu hanya hiburan semata. Namun, perlahan ia merasuki jiwa, mengisi ruang kosong dalam diriku. Dampaknya tak hanya pada hatiku, tapi juga pada dunia sekelilingku. Aku kehilangan arah, kehilangan makna. Tapi aku sadar, ini bukan jalan yang seharusnya aku pilih. Aku bertekad untuk berubah, untuk melepaskan diriku dari jerat yang menjerat, dan kembali menemukan cahaya yang selama ini aku cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, sepertinya hari ini sangat gembira ya. Oh, sangat. Dan terlihat sangat akrab satu sama lain nih. Iya. Oke, apakah tadi sudah berkenalan sebelum Bapak datang? Sudah. Ya, oke, baik sekali inisiatif teman-teman ya sudah mau berkenalan sebelum Bapak datang. Oke, Bapak juga mau nih kenalan sama kalian. Tapi Bapak kenalan dulu nih, bisa ya? Boleh. Oke, perkenalkan nama Bapak Pak Ilham Lahia. Bisa dipanggil Pak Ilham. Oke. Semua. Oke, Bapak lanjut kenalan dengan kalian tapi sekaligus presensi ya. Oke, Oke, kita mulai dari Tri Wahyuni Nurlaili. Saya Pak Oke, bisa panggil? Aili, Oke, Pak. halo Laili. Halo. Selanjutnya ada Bima Maulana. Saya Pak Oke, bisa panggil Bima? Bima. Oke, halo Bima. Halo, Bima. Selanjutnya ada Renata Dena Faradila Sugiarto. Rena. Oke, panjang ya ini dipanggil? Ren. Oke, halo Ren. Selanjutnya ada Muhammad Taufikur Rahman, bisa dipanggil Taufik? Iya Pak. Ya, oke, halo Taufik. Halo, Taufik. Selanjutnya Muhammad Sofa Khairul Rozikin, ini pasti Sofa panggilannya. Benar, Oke, Pak. halo Sofa. Oke, selanjutnya ada Stefani Sarah Gracia. Oke, dipanggil? Stefani. Oke, halo Stefani. Oke, selanjutnya ada Andrea Puspita Jasmine. Yang ini ya. Oke, bisa dipanggil? Rey. Oke, halo Rey. Yang terakhir ada Dona Niken Siparingga. Pasti yang ini? Iya, betul, Bisa panggil Pak. Dona. Dona. Oke, halo Dona. Oke, harapannya teman-teman dari perkenalan yang singkat ini bisa saling mengenal satu sama lain ya. Oke, mungkin Bapak tebak-tebakan dulu aja. Nama Bapak siapa? Pak Ilham. Aili. Bima. Ren. Ini Dona. Rey. Stefani. Taufik. Sofa. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melaksanakan apa sesuai yang ada di poster dan juga jadwal kemarin? Bimbingan kelompok. Oke, benar banget Dona dan teman-teman semua. Jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok gitu ya. Dan teman-teman ini kan jadi dari kelas yang berbeda-beda ya. Ada yang dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin kelas 10-nya ada yang angkat tangan? Saya. Oke, kelas 10-nya 3 orang. Kelas 11, Saya Pak. kelas 12-nya nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Oke, jadi kelas 10 sama 11 aja ya. Iya. Oke, jadi ada 2 kelas dan tentunya kelas beda-beda ya? Iya. Oke, jadi mungkin teman-teman nanti bisa saling kenalan lagi dan lebih dekat lagi di pertemuan selanjutnya atau mungkin di luar sesi ya, kayak Iya. gitu. Oke, teman-teman mungkin sebelum lebih jauh kita bisa berdoa dulu. Ada yang mau memimpin? Siapa? Oke, silakan siapa? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kesehatan selama kegiatan nantinya. Berdoa dimulai.
Sudah kita selesai untuk berdoa. Oke, terima kasih Sofa sudah memimpin berdoa. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang topik dan juga teknik yang akan kita laksanakan pada bimbingan kelompok kali ini. Kayak gitu ya. Oke, untuk topiknya tentu saja tentang Jauhi pornografi, lindungi masa depan. Jadi kita harus menjauhi yang nama pornografi karena pornografi itu adalah perbuatan yang Tidak baik. nah, itu ya tidak baik, jelek, tidak terpuji, tercela, kayak gitu. Hal ini yang tidak baik karena itu akan mempengaruhi masa depan kita. Dan kita harus melindungi apa? Masa depan. kita. Jadi topik ini nanti akan kita bahas melalui diskusi terbuka. Kita ringan-ringan aja nanti ya, nggak perlu yang kita main-main yang pakai media papan atau apa. Kita ringan-ringan dulu aja hari ini karena pertemuan pertama kita bonding dulu dengan diskusi terbuka. Oke, teman-teman pastinya sudah pernah ya diskusi terbuka di kelas gitu ya. Ini perlu Bapak jelaskan lagi. Jadi diskusi terbuka ini nanti kita akan membahas tentang topik ini, jauhi pornografi, lindungi masa depan, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ nanti teman-teman bisa nih untuk mengutarakan pendapatnya secara terbuka, kayak gitu ya. Tapi nanti Bapak batasin, nggak semuanya bisa langsung ngomong, karena kan ada 8 orang nih, ya kan? Kalau misalnya semuanya ngomong langsung, kira-kira rame nggak? Rame. Bingung nggak nanti siapa yang ngomong? Iya. Nggak Makanya itu. Bapak ada yang namanya thumbs up, papan thumbs up. Nah, thumbs up ini nanti bisa teman-teman angkat kalau misalnya teman-teman mau memberikan pendapat. Gitu. Jadi nanti bisa jelas siapa nih yang mau ngomong kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang belum dapat giliran nanti bisa mengambil thumbs up mungkin di pertanyaan selanjutnya atau seperti apa kayak gitu ya. Oke, Pak. Nah, karena ini mejanya panjang, Bapak bagi jadi 2 rombel ya. Kalian ada berdelapan kan? Ya. Di sana 4, di sini 4. Ini rombel 1, ini rombel 2 kayak gitu ya. Jadi nanti Pak. mengambil rebutan di 4 orang itu aja ya. Oke, kita tahu di sana. Oh, ini. Oke. Dan juga ini nanti bagi teman-teman yang aktif memberikan pendapat, nanti teman-teman akan mendapatkan kartu token kayak gitu ya. Nah, kartu token ini bisa ditukarkan hadiah di akhir bimbingan. Dapat Kayak gitu ya. hadiah apa? Oke, hadiahnya rahasia dong. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut memulai diskusi kita bisa speaking dulu. Oh iya. Oke, SBK-nya kita yang simbol-simbol aja nih. SBK-nya namanya adalah tepuk 1 2 3, tapi ada lagunya. Gimana tuh, Pak? Nah, tepuk 1 dang dang dang, tepuk 2 ke kuping kanan temennya. Ding ding ding. Nah, tepuk 3 ke kuping kiri temennya. Dung dung dung. Ya. Karena instruknya sangat simpel, Bapak nggak ulangi, langsung kita cek kefokusan teman-teman. Oke, siap. Tepuk 1 dang dang dang, tepuk 2 Ding ding ding. tepuk 3 dung dung dung, tepuk 3 dung dung dung. Oke, tepuk tangan. Langsung paham, langsung nyambung. Oke, kita langsung diacungi 2 jempol. Oke. Karena sudah speaking, apakah kita sudah bisa untuk masuk ke diskusi kita? Sudah. Sudah Oke, tidak sabar. teman-teman. Jadi apa sih itu pornografi? Apa ya? Video. 18 plus. Apalagi Video vulgar. video vulgar, apalagi Saya Pak video tidak senonoh. video tidak senonoh. Bener banget ya, video pornografi. Video dewasa. Video dewasa. Oke, bener banget ya teman-teman ya, itu semuanya. Dan video itu apakah harus dilihat? Tidak Boleh dilihat. boleh. Berdosa jika dilihat. Berdosa. Jadi harus dijauhi apa didekati? Ya, dijauhi. Oke, jadi tahu ya dari sini ya. Iya. Oke, lalu apa sih dampaknya kalau misalkan kita kecanduan video porno? Secara moral, secara agama teman-teman, kira-kira boleh nggak menonton video porno? Nonton video porno, berdosa nggak? Berdosa. Berdosa gimana rasanya? Ya, bersalah. Enak nggak merasa bersalah? Tidak enak. Makanya harus Hindari. Ya, gitu. Jadi kita nggak boleh menonton video porno, takutnya Kecanduan. Kecanduan kira-kira lepasnya enak apa enggak? Ya enggak Ya, ya. susah. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk mulai sadar nih kalau misalkan kegiatan itu tuh sangat tidak baik kayak gitu ya. Nah, nggak hanya secara agama teman-teman. Halah cuma berdosa aja enggak. Ternyata dari segi medis itu juga berpengaruh. Nah, ada bagian di depan otak kita itu namanya prefrontal cortex. Apa namanya? Prefrontal cortex. Nah,
otak ini itu berfungsi untuk pengambilan keputusan. Nah, apabila kita terpapar video porno terus-menerus, prefrontal cortex kita ini bisa terganggu keberfungsiannya. Nah, bayangkan otak yang bisa digunakan untuk mengendalikan keputusan rusak. Kira-kira kita bisa gimana? Kayak anak kecil kan? Karena anak kecil yang sedang tantrum, tahu? Nah, kamu mau kembali ke masa-masa kecil di tubuh yang dewasa ini? Tidak mau kan? Oke, jadi gimana? Masih mau menonton video porno? Tidak Mau kan? Iya, Oke, jadi teman-teman tahu ya kenapa kok video porno itu bisa merusak kesehatan juga moral kita, kayak gitu ya. Oke, jadi harus dihindari. Oke, mungkin biar kita bisa lebih ini ya, lebih dalam lagi pembahasannya, kita bisa mulai dengan menggunakan thumbs up dan juga mesin putar aku. Mesin putar aku. Oke, jadi nanti putar aja, nanti ada warna-warnanya. Nah, warnanya menunjukkan amplop mana sih yang harus diambil, yang isinya adalah pertanyaan. Oke, langsung aja, siapa yang mau memberikan apa namanya, sukarela? Oh, yang depan-depan aja, yang belakang mau ya? Coba. Oke. Oke, mungkin kita bisa dari Aili dulu. Silakan Aili. Oke. Warna merah. Silakan diambil. Dibaca, Pak. Dibaca. Jika kamu bisa memberikan nasihat kepada seseorang yang sedang berjuang melawan kecanduan pornografi, apa yang kamu katakan berdasarkan pengalaman atau pengetahuanmu? Oke, Dona, gercep sekali ya. Oke, Dona gimana? Kalau saya ya Pak ya, itu diberi penguatan dia. Oke, penguatan. Ya, diberi penguatan bahwa dia itu tidak sendiri. Kan dia itu udah ada keinginan untuk berubah kan ya Pak. Dia dikuatkan lagi kalau kamu itu tidak sendiri. Masih banyak orang di luar sana yang berjuang dan berhasil. Jadi dia tuh nanti makin termotivasi begitu Pak. Oke, jadi Donanya menekan kalau misalkan ada teman kita yang mau berubah itu jangan diolok-olok gitu ya. Iya, betul. Tapi didukung kayak gitu ya. Nah, bayangkan aja teman-teman kalian kalau misalkan ada yang mau berubah nih, mau nggak merokok gitu misalnya. Tapi kalian olok-olok teman-teman kalian itu, apa sih yang bla bla bla, kira-kira jadi berubah nggak? Enggak. Ya kan ya. Jadi kita harus dukung biar berubah. Ya, ada yang mau menambahin lagi? Saya Pak. Oke, silakan Stefani. Kalau saya ini lebih mengajak ke hal-hal yang positif Pak, kayak lebih produktif, kayak ngelakuin hobi-hobinya, olahraga atau bermain musik dan lain gitu Pak. Oke, jadi Stefani pesannya jauhi pemicunya, lakukan kegiatan positif yang lain yang bisa mengalihkan pikiranmu gitu ya, biar tidak terjun ke hal seperti itu lagi, jadi berkurang kayak gitu ya, bahkan bisa jadi tidak jadi sama sekali ya gitu ya. Oke, bagus banget, tepuk tangan untuk Stefani Indonesia. Oke, tokennya untuk Stefani dan Dona, minta tolong ya dikasihkan ke Stefani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, silahkan Bima ya. Oke, saya Pak ya. Oke, warna hijau. Warna Silakan hijau. diambil. Permisi ya Pak. Ya. Silakan dibaca keras-keras. Maaf ya Aili ya, agak kepentok sedikit. Baik. Menurutmu, bagaimana peran lingkungan sosial dan keluarga dalam membantu seorang menghindari atau mengatasi kecanduan pornografi? Oke, silakan Sofa dan Ray, silakan. Siapa Saya dulu? dulu. Oke, Sofa dulu. Saya dulu ya. Jadi peran lingkungan, keluarga dan juga teman itu untuk mendukung, sama seperti yang jawaban Dona pertama tadi Pak. Di situ kan kita sedang berjuang gitu. Nah, otomatis peran lingkungan itu mendorong untuk semakin menguatkan kita yang sedang melawan kecanduan itu gitu Pak. Oke, jadi menurut Sofa, kalau misalkan orang yang sedang tahap untuk berubah itu didukung oleh lingkungan sosialnya, baik keluarga, teman, masyarakat, itu dia akan semakin bisa cepat berubah kayak gitu ya. Jadi itu sangat penting kayak gitu ya. Beda dengan orang yang mau berubah tapi lingkungannya tidak mendukung. Jadi misalkan kalian mau berhenti kecanduan pornografi, tapi lingkungan teman-teman kalian itu juga lagi kecanduan pornografi. Kira-kira teman-teman jadinya lepas atau enggak? Lingkaran setan. Jadi teman pasti akan tetap jadi kecanduan pornografi. Jadi teman-teman harus mempunyai lingkungan yang sehat. Oke, Ray, silakan. Kalau dari saya itu, menurut saya kalau dari lingkungannya itu lebih ke sering mengingatkan sih Pak. Gitu. Jadi kalau diingatkan kan, jadi setiap kali mau nonton video porno tuh kayak, oh
ini nggak baik nih kayak gitu. Oke, jadi Re ini sarannya tuh lebih ke teman dekat ya. Karena kan kalau kita ke teman dekat kan tahu nih dia mau ngapain. Kalau kita mau ngapain lebih ke bestie ya. Bestie layer 1 kayak gitu ya. Bestie layer 2, bestie layer 3 gitu ya. Biasanya bestie layer 1 nih yang kemana-mana terus. Nah itu ya tahu kita tuh mau ngapain. Nah diingatkan tuh teman-teman. Nah bestie kita tuh lagi ngapain sih gitu. Nah jangan nonton video kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena apa? Merusak kesehatan otak. Merusak kita secara moral gitu ya. Oke, terima kasih Rey dan Sobat, tepuk tangan. Sobat-sobatnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Oh, agak nyantol ya. Saya mau Pak. Oke, Dona silakan. Oke, saya ya. Oke, warna biru. Iya biru. Silakan ya, Biru. Ya biru. Bikin agak seperti reok gini ya. Ini dibaca Pak. Iya, dibaca Dona. Bukan, Pak. Oh, bukan, salah ngambil Dona. Iya. Oh, itu belum Bapak keluarkan kemarin. Gambil Ini dulu. ternyata kosong Pak. Oke. Ini, mohon maaf ya Pak. Iya. Oke, yang ketiga, menurutmu bagaimana cara diri untuk menghindari kecanduan pornografi? Oke, ada yang memberikan pendapat? Oke, Taufik, silahkan. Kalau dari aku ini sih Pak, menghindari yang di sosmed itu loh Pak. Oke. Kadang kan ada yang keluar vulgar-vulgar itu loh Pak. Oke. Nah, mungkin itu dilaporkan aja Pak, biar nggak keluar lagi kayak gitu Pak. Oke, jadi kalau Taufik ini lebih ke ini ya, mengatur lingkungan media sosial kita agar konten-konten yang muncul itu selalu positif. Nah, bisa juga diklik tidak menarik kayak gitu ya. Kalau misalkan iya, Pak. biar konten-konten yang sama itu tidak keluar lagi selain di report akunnya kayak gitu ya. Oke, dia mau menanggapi lagi? Saya. Oke, Aili dulu. Kalau saya itu kita bisa kan biasanya video porno itu harus nonton video yang panjang gitu. Jadi kita bisa alihkan ke video anak-anak atau video mukbang, video olahraga atau gimana, iya yang lebih bermanfaat. Jadi mengalihkan ya, Iya. sama-sama video tapi kontennya beda. Nah, gitu ya. Jadi lebih dibiasakan agar tidak terjerumus ke hal seperti itu lagi. Kayak gitu ya Mbak Aili ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Aili. Mas Sofa tadi sepertinya mengangkat lagi. Ya, yaitu berwujudkan agar seperti Mbak Eli itu bisa menyalakan filter konten aman Pak. Oke, konten aman, benar sekali. Sama kita menghindari waktu terlalu banyak sendiri gitu Pak. Oke, jadi caranya Mas Sofa ini sangat bagus. Biasanya konten-konten vulgar itu bisa munculnya di mana? Di YouTube Sama sosial YouTube. media. Utamanya apa? Menurut survei itu utamanya adalah X. X yang dulunya namanya Twitter. Nah, itu bisa teman-teman gunakan filter apa? Pencarian aman. Jadi teman-teman nggak bisa melihat video-video vulgar dan foto-foto vulgar kayak gitu ya. Oke, jadi nanti kontennya tersaring yang positif-positif aja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa tadi yang belum memberikan pendapat? Saya. Oke, silakan Renata. Saya. Diangkat dulu nih thumbs up-nya. Jadi menurut saya bersosialisasi Pak sama teman-temannya gitu Pak. Kalau misalnya kita nggak sosialisasi sama kayak yang tadi katanya Sopa, bakal sendirian terus buka itu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman nih ada hasrat untuk melihat itu, langsung alihkan. Aku mau ngajak temanku nonton, mau ngajak temanku mau makan, mau ngajak temanku jogging kayak gitu ya, mau ngajak temanku fitness ya, misal mau fitness kayak gitu ya. Oke, jadi alihkan ke kegiatan-kegiatan positif, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Siapa tahu ada kegiatan yang akan mengalihkan pikiran kita untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Gitu ya. Oke, teman-teman semua. Jadi secara lengkapnya, gimana sih cara menghindari kecanduan pornografi? Adalah dengan menghindari pemicu. Hindari, buang foto-foto, majalah-majalah, aplikasi-aplikasi atau apapun yang beresiko menunjukkan konten full. Ya, kalau misalkan teman-teman masih mau menggunakan aplikasi itu, gunakan layanan filter positif. Ya seperti yang dijelaskan oleh teman kita Sobat tadi ya. Misalkan kayak tetap mau gunakan X di filter, mau gunakan TikTok di filter. Jadi teman-teman itu mendapatkan paparan yang positif-positif aja. Nah, yang kedua, bener lagi dari teman-teman tadi, cari hobi baru. Kalau misalkan hobi yang lama itu membosankan, berkegiatan kayak yang dibilang Renata tadi. Jadi kita harus sibuk kalau misalkan kita nggak mau kecanduan pornografi. Yang ketiga, bertahap. Kalau misalnya udah kecanduan itu susah apa enggak kira-kira? Susah.
jadi bertahap dulu, nggak bisa langsung putus gitu, nggak bisa kan? Pasti kalau misalkan langsung putus gitu kembalinya tuh pasti mudah, ya nggak? Kambuhnya tuh mudah sekali. Beda kalau dilakukan bertahap. Kalau bertahap kan nanti ada mungkin seminggu dikurangin jadi 2 kali aja, misal kayak gitu ya. Jadi self manajemennya harus tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah olahraga. Nih dari teman-teman ada yang suka olahraga? Saya. Suka olahraga semua ya? Oke, jadi kalau misalkan kita ada hasrat untuk ke situ nih, kita bisa lakukan dengan olahraga. Langsung lari 10 km misalnya. Atau gimana yang bisa mengalihkan pikiran kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, kan lari 10 meter kalau misalnya kita lakukan juga bikin kita sehat kan? Nah, hal kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah meditasi. Meditasi mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada misalkan aduh kok ada set untuk menonton, langsung sholat duha gitu misal. Atau misalkan yang itu langsung renungan kayak gitu ya. Langsung meratapi tembok kayak gitu ya. Kayak gitu. Kan ada tembok ratapan di mana? Di negara apa? Di negara apa ya Pak? Vatikan ya? Ini Vatikan ya, salah. Bapak kurang tahu dengan agama teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Salah satu hal, bukan salah satu sih, 5 hal yang bisa digunakan untuk menghindari kecanduan apa? Pornografi. Jadi pornografi harus benar-benar dijauhi. Oke, benar teman-teman. Benar banget teman-teman. Semuanya sangat aktif ya. Oke, sudah selesai diskusi kita gimana? Tadi belum dapat. Maaf sekali Bapak terlupa. Oke, siapa yang belum dapat tadi? Saya. Dibagikan ya, dibagikan. Terima kasih. Oke, dibagikan. Sudah dapat semua ya temannya ya? Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengisi namanya LKPD. LKPD ini teman-teman sudah sering mengerjakan ya di kelas ya, sampai bosen ya. Karena sudah sering mengerjakan LKPD, Bapak batasi waktunya kalau misalkan cuma 1 menit cukup? 3 menit? 3 menit ya, langsung dibagikan saja. Instruksinya mudah aja, nanti diisi halo, perkenalkan nama aku siapa, ditulis, kelasnya dari mana, hal yang akan diubah dalam diri kalian apa ya tentang kecanduan pornografi. Nah, jelaskan aja di situ. Pengakuan dosa ini ceritanya ya. Teman-temannya melakukan menonton video porno ini bagaimana? Lalu cara merubah agar menjadi lebih baik itu seperti apa teman-teman? Kayak gitu dijelaskan juga di kotak yang bawah. Kayak gitu ya. Bisa dengan materi dari Bapak tadi tentang menghindari stimulus atau misal dengan olahraga, meditasi dan seterusnya. Oke, bisa dimulai. Iya, Pak. Oke, 3 menit ya. Oke, sudah selesai. Tunggu, Pak. Oke, sudah selesai, bisa diangkat semua. Sudah, Pak. Oke, karena semuanya sudah selesai, mungkin adakah satu orang yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya secara singkat saja? Saya. Oke, silakan Renata. Jadi namaku Renata dari kelas 10A. Terus saya kadang suka lihat yang vulgar di X gitu. Terus cara merubah saya pakai langkah-langkah yang tadi kita udah diskusiin tadi Pak. Yang pertama menyalakan filter aman. Terus saya juga mulai olahraga kalau misalnya saya punya keinginan kayak gitu. Terus saya juga mau mulai meditasi. Oke, tepuk tangan untuk Renata. Jadi bagus ya, sudah punya rencana untuk berubah. Semoga rencana yang kalian tulis itu bisa benar-benar terlaksana setelah sesi bimbingan ini. Amin. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dikumpulkan ke sini semua. Oke, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti akan Bapak baca sebelum tidur. Untuk dongeng malam hari. Itu mimpinya Bapak tadi. Oh iya. Oke, selanjutnya teman-teman akan mengisi yang namanya sebentar ya. LKPD lagi, tapi beda. LKPD-nya tidak membuat teman-teman harus berpikir panjang. Ini singkat saja, nanti tidak perlu diisikan nama. Teman-teman akan memberikan pesan untuk teman-teman yang lain nanti karena akan ditukar di akhir. Nah, berikan pesan kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang berjuang untuk lepas dari kecanduan pornografi agar bisa lepas kayak gitu ya. Kata-kata motivasi atau apa yang bisa membuat teman-teman kalian itu bangkit semangatnya untuk segera jauh lepas dari kecanduan pornografi. Jadi ya langsung dibagi aja. Oke, Pak. Minta tolong dibagikan ya. Oke, langsung ditulis saja. Ini nggak perlu waktu lama-lama kayaknya, 30 detik aja cukup kayaknya. Kalau sisa bisa kembalikan ke depan ya.
Oke, terima kasih Mbak Ren. Oke, semuanya sudah selesai diangkat. Sudah. Diangkat di atas. Nah, karena ini sifatnya ditukar, nanti teman-teman semuanya tukar ke sini, putar. Nah, putar ke kanan. Sini. Ke sini. Nah, putar lagi. Putar lagi. Jangan dibaca dulu. Jangan dibaca dulu. Nah, putar lagi. Nggak boleh. Putar lagi. Jadi nggak tahu. Nah, putar lagi. Tuh, siapa ini? Sudah. Ini kok ini belum dapat. Itu. Nah, sudah. Dilipat. Terus? Nah, sudah. Dilipat dulu. Nah, langsung dibawa pulang. Nah, nanti teman-teman buka. Ketika teman-teman kok aku kayaknya lagi pengen nonton ya, nah, dibuka tuh. Nah, gitu ya. Biar nanti teman-teman itu nggak jadi nonton. Gitu ya, bisa dibawa pulang semuanya. Bisa ya. Ngomongin ya Pak. Oke, itu pesan dari teman-teman kalian sendiri tuh. Biar sama-sama bisa belajar dan lepas dari pornografi. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Sudah aman. Oke, mungkin satu orang yang mau memberikan refleksinya apa yang didapat dari keseluruhan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa? Oke, Sofa silakan. Biasanya belajar buat berpikir lebih kritis, Pak. Oke. Sebelum kita diberikan paparan materi, kita disuruh berpikir terlebih dahulu, disuruh berdiskusi. Sehingga di situ tuh otak kita main gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi Sofa suka ya dengan kegiatan-kegiatan yang seperti diskusi seperti ini ya, karena merangsang pikiran Mas Sofa untuk lebih kritis kayak gitu ya Mas ya. Oke, mungkin satu lagi. Ada yang mau ngomongin? Oke, Dona silakan. Ya, kalau dengan diskusi terbuka ini jadi kita pemikirannya lebih luas lagi Pak, Lebih karena luas lagi. saling bertukar pikiran gitu, jadi saling mengetahui banyak hal lagi yang sebelumnya kita cuma tahu sedikit gitu. Oke, utamanya tentang topik kita tentang pornografi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi harapannya teman-teman bisa benar-benar belajar ya tentang bagaimana sih cara menjauhi pornografi agar kita bisa melindungi masa depan. Teman-teman ya, sangat baik sekali. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, untuk penukaran kartu tokennya, kalau misalkan kartunya cuma satu, belum bisa ditukar. Yang bisa ditukar itu yang lebih dari satu, ada kah? Ada. Oke, Sofa bisa ditukar. Oke, bisa ditaruh ke Bapak, diberikan ke Bapak. Akan Bapak berikan Hadiah Pak. Oke, Bapak berikan sticky note. Kok ini? Bapak tukar aja yang lain. Sticky note. Oke, teman-teman masih banyak hadiah menarik di sini. Oh my God. Makanya di bimbingan kelompok selanjutnya teman-teman harus lebih aktif. Yang tokennya masih satu, nanti masih bisa diupdate di bimbingan kelompok selanjutnya. Jadi disimpan ya Pak? Oke, disimpan. Jangan sampai hilang. Karena kita akan bertemu sebagai kelompok mungkin masih lama kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya akan ada instrumen evaluasi. Nah, teman-teman juga pastinya di kelas ketika bimbingan sudah pernah mengisi ini ya. Nanti bisa diisi di rumah aja dan dikumpulkan mungkin di mejanya Bapak ya. Nanti ya. Oke, mungkin minta tolong salah satu siapa yang mau jadi sukarela? Saya Pak. Oke, aja ya. Oke, nanti minta tolong dibagikan ke teman-teman dan dikumpulkan ke mejanya Bapak. Mungkin bisa besok. Baik. Bisa. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ini nanti diisi di rumah setelah ini. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa 1 minggu dari sekarang berarti hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu minggu depan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi di tempat yang sama dan juga di waktu yang sama, tapi dengan topik dan teknik yang berbeda. Tentunya akan lebih menarik. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih aktif biar bisa mendapat hadiah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa. Oke, mungkin itu dulu kita bimbingan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan? hadiahnya boleh request gak Pak? Hadiahnya mungkin minggu depan kalau misalkan udah 2 kita bisa merem sambil milih gitu aja ya. Jadi nanti bisa memilih. Bisa memilih di paperback Bapak ini. Bisa didengarkan teman-teman. Banyak banget Isinya banyak banget barang-barang perintilan-perintilan yang mungkin teman-teman butuhkan kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mau mengikuti bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini sampai selesai dengan antusias yang sangat membara dari awal hingga akhir. Oke, karena
karena di awal tadi kita sudah buka dengan berdoa, di akhir tentunya kita harus juga Berdoa. Oke, Sofa silakan dipimpin. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa agar kegiatan kita menjadi berkah ke depannya. Amin. Berdoa dimulai. Sudah kita cukup untuk berdoa. Oke, baik, terima kasih Sofa. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah mau mengikuti kegiatan kita sampai akhir pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua tetap sehat ya. Diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bapak juga minta maaf apabila dalam pelaksanaan bimbingan ini mungkin ada perkataan maupun perbuatan Bapak yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Bapak minta maaf ya. Iya, Terima kasih. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Dan kini, aku tahu jalan yang harus kutempuh. Aku telah menemukan kekuatan yang hilang. Sebuah cahaya yang kembali bersinar. Aku tahu perubahan itu bukanlah sekedar mimpi, tapi kenyataan yang harus kuraih. Dengan langkah yang mantap, aku yakin aku bisa menatap masa depan yang lebih baik. Karena aku tahu melindungi masa depan adalah cara terbaik untuk merawat jiwaku. Kini, aku memilih untuk melindungi bukan hanya diriku, tapi juga masa depanku.